saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh beribadah kembali lagi pada hari yang indah ini. Saya percaya hari ini atau setiap hari adalah ciptaan Tuhan. Dan hari ini khususnya kita mau katakan, this is the day that the Lord has made. I will rejoice. Aku akan bersuka cita karenanya. Amin. Mari siapkan hati kita, jiwa, raga kita, seluruh keadaan kita untuk memuji menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Amin. Berikan pujian pada Tuhan kita. Oh, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sama-sama katakan, you are good. Yeah. Woo. Tuhan, kau baik. Tuhan, kau baik. Anugerah-Mu kekal selamanya. Oh yeah. Tuhan, kau baik. Anugerah-Mu kekal selamanya. Katakan sekali lagi, Tuhan, kau baik. Tuhan, kau baik. Anugerah-Mu kekal selamanya. Tuhan, kau baik. Anugerah-Mu kekal selamanya. Ya Tuhan, segala suku, kaum dan bahasa, dari generasi ke generasi menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, menyembah-Mu. Sebab Kau Tuhan, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, menyembah-Mu. Sebab Kau Tuhan, yeah. Kau baik. Yeah. Woo. You are really good, Lord. Semua tepuk tangan. Ya, katakan, you are good all the time, all the time. You are good, oh yeah. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, oh yes you are good all the time, all the time. You are good, yeah. Thank you, Lord. Oh, you are good. Thank you, Lord. Lord, you are. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are. Lord, you are good and your mercy endures forever. Yes, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every
Thank you Lord. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita mengucap syukur karena memiliki Yesus. Yesus yang sungguh-sungguh setia dalam kehidupan kita semua. And you are enough Lord. Jesus, you are enough. Oh thank you Lord. Hallelujah. Oh, thank you Jesus. Mari sembah Dia. Oh, thank you Jesus. Ku nyatakan cukup bagiku.
membuliku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Oh, katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Mari jemaat Tuhan katakan sekalian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, yaitu sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Haleluya, thank you Jesus. Oh, kami aminkan ya Bapa, Kau Tuhan yang memberkati, yang menyembuhkan kami ya Bapa. Jika ada kami yang merasa sakit saat ini, kami percaya Engkau sembuhkan saat ini di dalam nama Yesus. Kami terima setiap berkat, setiap kesembuhan Tuhan. Setiap pemulihan yang Kau berikan pada kami saat ini. Sukacita yang baru, kekuatan yang baru Tuhan, terima kasih. Kami terima semuanya ya Bapa. Dengan iman kami terima semuanya saat ini. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar itu juga boleh menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dan tetap setia untuk memenuhi panggilan kami di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus. Semua jemaat Tuhan yang diberkati boleh berkata, amin. Amin.
Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Kristus, dimanapun Anda berada saat ini, inilah waktu yang tepat buat kita mengambil perjamuan kudus bersama-sama di minggu pertama di bulan Juli ini. Ada ayat firman Tuhan yang saya akan bacakan dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 berkata demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dulu kita jauh dari Tuhan, tetapi karena darah anak domba Allah, pengorbanan Dia di kayu salib, membuat Anda dan saya bisa dekat dengan Tuhan. Siapkan hati Anda untuk kita mengambil bersama-sama. Saya percaya ada roti perjamuan dan anggur perjamuan yang sudah disiapkan di tempat Anda masing-masing. Mari kita angkat roti ini bersama-sama dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat roti perjamuan ini ya Tuhan, yang adalah lambang daripada tubuh Kristus. Suatu kami mengambil bagian bersama-sama, ini adalah tubuh Kristus dan juga darah anak domba Allah. Berkati Tuhan hati kami, biar kami mengingat kembali apa yang Kau telah lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk menghapus segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Mari kita jemaat Tuhan makan bersama-sama. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat anggur perjamuan yang adalah lambang daripada darah anak domba Allah. Suatu kita mengambil bagian bersama-sama, ini adalah darah anak domba Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih apa yang Kau lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, menghapus segala dosa-dosa kami, dan dengan kuasa darah Yesus, Engkau memulihkan hidup kami lebih dekat lagi kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat karya terbesar-Mu di kayu salib. Kau berkati hati kami Tuhan, berkati hidup kami Tuhan. Dan kami tahu suatu kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus barusan ini ya Tuhan. Segala sakit penyakit kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala beban berat kami Engkau telah angkat kembali, dan Kau memberikan kami kehidupan yang baru, semangat yang baru di dalam melayani dan mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Pak Paul Richardson. Selamat pagi. Wah, senang sekali akhirnya bisa kita berjumpa. Biasanya melalui WhatsApp, sekarang bisa bertatap muka. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Paul sudah bisa kasih waktunya untuk memberkati gereja kami. Ya. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu nih Pak Paul. Ya. Waktu saya bertobat Pak Paul, itu saya buku bacaan wajib saya dari gereja waktu saya di Amerika itu adalah gembala saya kasih buku bacaan, Papa kamu punya buku Peace Child. Ya. Peace Child, anak perdamaian. Perdamaian. Wah, saya bilang, wah saya orang Indonesia, kenapa saya semangat? Karena saya pernah tinggal 3 tahun di Papua Pak. Di Kota Jayapura. Karena papa saya itu bertugas di sana. Jadi saya suka sekali Papua karena tahun 74 itu masih sangat bagus sekali kota Jayapura ini. Tahun 74 sampai tahun 77 saya di sana, Pak. Jadi makanya waktu saya dengar dari Pak Yasin, ini Pak Paul ini anaknya Pak Don Richardson. Oh iya, wah please connect me. Nah kita sekarang bisa berjumpa. Oke Pak Paul, tolong ceritakan sedikit latar belakangnya Pak Paul, family,
berapa anak, dan apa sekarang dilakukan di Indonesia. Ya, please share to us. Ya, oke. Seperti disebutkan, saya lahir di sana di rawa-rawa. Saya lahir di hutan, di tempat sangat terpencil. Dibesarkan di sana, tidak ada listrik, dan saya makan ubi dan singkong bersama dengan semua teman-teman di desa. Ya, itu zaman anak saya. Mama saya adalah perawat, dia luar biasa, dia orang sangat mengasihi orang suku Sawi di sana, dan bapak saya juga menerjemahkan Alkitab untuk mereka dan memuridkan pemuda dan bangun gereja di sana. Dan itu semua saya lihat waktu saya anak kecil. Terus ini saya umur 5, saya dikirim ke sekolah asrama di pantai utara itu di Sentani. Dan saya hidup di Sentani 4 tahun, bersekolah di sana, sekolah asrama. Setelahnya itu Tuhan panggil orang tua saya kembali ke Amerika. Terus itu sebenarnya bapak saya asal Kanada. I see. Kami pergi ke Victoria, BC itu 1 tahun, dan saya harus beradaptasi dengan cuaca dingin dan salju, dan sangat rindu Indonesia begitu. Terus setelahnya itu kami pindah ke California di LA, dan orang tua saya terlibat dengan Ralph Winter itu. United States Center for World Mission begitu, dan bapak saya mulai dia menulis buku lagi, dan ada pelayanan, dia traveling pergi seluruh dunia dan seperti mewakili untuk pelayanan misi, dan itu sampai sekarang ini. Tadi seperti bapak berkata pernah membaca bukunya, dan hampir setiap minggu saya bertemu 1-2 orang yang berkata, wah, Bapak Don Richardson itu luar biasa memberkati saya dengan bukunya, dengan caranya dia berkhotbah atau mengajar, sangat belajar banyak. Ya. So, terus ini saya lulus kuliah, dan saya masuk pelayanan di kota, di LA, di inner city. Ya, ini inner city, ada gangs, ada narkoba, itu dunia sangat berbahaya. Dan 7 tahun saya kerja di sana, dan ini pertama kali saya buka sekolah, itu di sana. Dan saya lihat bagaimana ada anak, kalau mereka melanggar hukum, mereka masuk penjara, terus setelah itu mereka tidak boleh masuk di sistem lagi. Terus mereka mengulangi seperti siklus, dan mereka jadi lebih jahat dari orang tuanya karena mereka diusir dari sistem. Terus ini saya mau buka sekolah untuk mereka saja. Ini sekolah istimewa untuk anak di gangs yang pernah di penjara. Terus saya kerjasama dengan polisi. Anak lepas dari penjara dikirim langsung ke sekolah saya. Dan saya ada kesempatan untuk bisa memuridkan, menginjili anak, bisa habiskan waktu, dan saya dan staf saya mengajar mereka, mempersiapkan mereka untuk masa depan luar biasa. Itu pengalaman saya pertama dengan pelayanan begitu. Nah ini saya menikah, istri saya Bu Cindy di zaman itu dia orang Amerika dari Kansas. Kansas itu mungkin paling jauh dari Indonesia yang bisa itu. Dan, tapi dia orang luar biasa, dia bisa hidup di mana saja, dia orang sangat kuat. Dan kami pindah kembali ke Indonesia, dan itu Tuhan panggil kami pergi. Saya tanya, Tuhan, mau kami pergi kemana? Tuhan berkata, pergi ke tempat yang merekrut kamu itu saja. Dan seperti Tuhan berkata, ada orang hubungi saya. Ini orang dari Malang.
Pak Paul ada master's degree ya dengan pendidikan leadership ya, leadership and education. Apa bisa datang menjadi direktur di sekolah di sini, sekolah internasional? Dan langsung saya berkata, pasti bisa. Saya dengan senang hati pergi ke sana. Orang kaget ya, saya langsung menjawab. Dan ini kami, ya terus ini kami pindah ke Malang. I see. Kapan Dan kami hidup di kampung dan ada itu luar biasa itu tahun-tahun pertama itu dan kami belajar banyak di sini di Malang dan 3 tahun saya di sekolah internasional ya. Nah itu benar orang dari Jerman, dari Australia, dari Amerika begitu, dari Korea, anaknya semua di sekolah ini. Oh, puji Tuhan. Dan itu sekolah hebat, itu ada budget bagus ya. Dan saya bisa merekrut guru luar biasa. Tetapi saya semakin mau belajar bagaimana dengan dunia pendidikan Kristen untuk anak Indonesia. Terus ini saya ada kesempatan saya pergi dan mengunjungi sekolah Kristen dan saya pergi sampai Solo, sampai Madiun, sampai Jember begitu dan saya kalau ada kesempatan saya mau bertemu guru Kristen. Saya mau bertemu kepala sekolah di sekolah Kristen dan ini banyak saya mencatat dan belajar dan satu malam ini saya baru pulang dari Jawa Tengah dan ini hari saya masih ingat itu hari Minggu malam. Terus ini saya pulang, saya capek, saya tidur dan mungkin jam 2, jam 3 setengah malam begitu. Tiba-tiba ini saya terjaga, bangun tidur, dan saya tidak pernah ada pengalaman seperti ini sebelumnya atau sejak malam itu. Dan ada suara Tuhan ini luar biasa kuat seperti di dalam hati saya. Dan Tuhan berkata pada saya, Paul, saya panggil kamu untuk membuka sekolah Kristen yang akan orang bisa datang dari seluruh Indonesia dan bisa lihat apa artinya itu kerajaan Tuhan di dalam konteks pendidikan. Dan nanti tahun ke-11 Paul akan membuka program untuk melatih guru Kristen. Nah itu sangat jelas dan itu pengalaman sangat beremosi. Ini tidak imajinasi saya menangis itu dengan pengalaman begitu dan saya tidak pernah sama sejak pengalaman begitu. Dan langsung itu saya mulai ikut petualangan bersama dengan Tuhan karena waktu itu saya tidak ada uang untuk buka sekolah, tidak ada apapun kecuali panggilan Tuhan itu saja. Terus Tuhan kasih banyak mujizat, ratusan sampai sekarang. Dan ini tahun 2001 buka sekolah Karis dengan kelas 1 sampai kelas 4 SD dengan 65 anak saja. Dan itu sudah berkembang sekarang sampai TK sampai SMA juga. Transform Nation itu program melatih guru sampai dapat S1, kirim guru ke daerah. Itu yang kirim guru ke Serui, Pak ya? Papua, Serui, dan Sumba, Kalimantan begitu. Jadi Pak Paul ini waktu di Papua pedalaman itu tahun berapa Pak? Sama Papa Mama? Tahun 70-an Pak ya? Ya itu saya lahir 67, terus ini sampai 77. Wow. Saya masih anak waktu kami ke Amerika. Terus waktu itu kembali, saya lihat di videonya kembali lagi sama Pak Don Richardson ya, beberapa tahun yang lalu Pak ya, kunjungi ya Pak ya. Ya itu tahun 2012, nah itu merayakan 50 tahun sejak Injil masuk dengan suku Sawi. Dan itu suku Sawi itu seperti kepala suku yang hubungi saya, berkata,
apa Bapak Don bisa kembali karena ini sudah mau 50 tahun begitu. Terus saya hubungi dua kakak saya. Saya panggil bapak saya, mama saya sudah meninggal dengan tahun itu. Terus mereka datang, kami berempat pergi kembali ke Papua dan itu Never the Same. Sudah nonton ya? Ya, saya sudah nonton itu Never the Same. Waduh, bagus sekali Pak ya. Luar biasa. Dan ada 2 orang, kakak saya membawa 2 orang, mereka membawa kamera dan saya hampir tidak sadar mereka sedang buat dokumenter begitu. Terus kami hanya pergi bersama dan Pak Paul masih ada hubungan sama mereka Pak ya, masih kontak-kontak ya sama orang-orang di suku Sawi ini. Ada yang seumur saya masih kenal. Dan anaknya juga pernah datang ke program kami di sini belajar untuk menjadi guru. Mereka hidup di rumah saya dan itu ya. Wah, puji Tuhan Pak, senang sekali. Saya percaya kesaksian dan khotbah Pak Paul nanti sungguh akan memberkati gereja kami Pak. Dan saya percaya karena kita biasanya Pak di gereja itu minggu pertama tiap bulan kita dikasihkan itu minggu misi. Wow. Jadi orang-orang yang khotbah itu akan bicara tentang misi. Nah ini nggak kebetulan Pak Paul akan share tentang pelayanan di Papua khususnya dari orang tua. Itu namanya, makanya kita kasih topik bulan ini adalah warisan ya, the legacy ya, apa yang orang tua kita lakukan itu akan berdampak buat anak dan cucunya. I like your title, The Heart of the Fathers. Is that right? Ya, puji Tuhan. Baik, jemaat Tuhan, saya tidak mau berlama-lama. Saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan dengan hambanya yang luar biasa, taat sama Tuhan, sebagaimana dia tadi katakan, kalau dia taat sama Tuhan, Tuhan akan membuka jalan. Ya, jadi siapkan catatan Anda, siapkan Alkitab Anda. Mari kita berdoa buat Pak Paul saat ini sebelum beliau khotbah membagikan firman Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat hamba-Mu Pak Paul Richardson Tuhan, yang telah Kau utus untuk memberkati gereja-Mu di Jakarta City Blessing, berkat bagi bangsa. Urapi dia Tuhan, urapi semua jemaat yang mendengar, biar firman Tuhan ini akan berbuah 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Nama saya Paul dan saya berbicara dari Kota Malang. Dan ini luar biasa, kita ada teknologi yang saya bisa bersama dengan saudara-saudara dari tempat yang jauh. Nah, sedikit saja tentang siapa saya. Saya lahir di Papua dan dibesarkan di sana. Orang tua saya misionaris di sana dan nanti saya akan cerita tentang mereka. Dan umur 10 saya pergi ke Amerika, terus umur 31 Tuhan panggil saya sama istri saya sama anak-anak kami kembali ke Indonesia. Itu tahun 99 dan saya hidup di Malang sejak itu. Tahun 2000 saya ada kesempatan untuk menjadi pendiri untuk sekolah karis dan ada banyak pelayanan dengan pendidikan Kristen kalau banyak tempat di Indonesia. Dan hati saya pasti untuk Papua dan daerah seperti di Kalimantan, Sumba, dan Sulawesi, dan ada di Sumatera juga, dan lain-lain begitu. Terus ini luar biasa kalau saya ada kesempatan untuk berbicara sedikit pagi ini. Sebelum itu mari kita berdoa ya. Tuhan terima kasih atas kesempatan ini dan saya berdoa sekarang bahwa Roh Kudus akan berkata sesuatu pada setiap hati, pada setiap orang yang bisa mendengar suara saya sekarang. Tuhan, tolong berbicara pada saya dan memberkati kami semua dengan firman Tuhan. Dan ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah kalau saya tanya saudara-saudara, ayat pertama di Perjanjian Lama itu apa? Nah, pasti saudara tahu itu.
In the beginning God created the heavens and the earth. Itu bahasa Inggris. Saya pasti hafal itu. Tapi saya juga mau bertanya, dan ini agak lebih sulit. Ayat apa itu yang terakhir di Perjanjian Lama? Agak lebih diam ya. Kita semua pernah menghafal ayat pertama di Perjanjian Lama, tetapi lebih jarang kita kenal ayat yang terakhir Perjanjian Lama. Terus mari kita lihat itu dari Maliaki pasal 4. Dan saya akan membaca dari ayat 5, tapi ayat 6 itu yang penting, dan itu ayat yang terakhir di Perjanjian Lama. Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Wow. Ayat yang terakhir yang menutupi Perjanjian Lama. Dan di antara ini dan kelahiran Yesus ada 400 tahun. Terus ini dari ayat ini suara Tuhan diam selama 400 tahun. Dan Tuhan berkata apa untuk menutupi Perjanjian Lama. Ini sangat jelas ya, bahwa kalau hati ayah berbalik pada anaknya dan hati anaknya berbalik pada ayahnya, ini dunia pasti aman. Ini dunia pasti ada perdamaian. Tetapi kalau seandainya hati ayah, hati bapa diputus dan tidak peduli, tidak dekat, tidak akrab dengan anaknya. Kalau hubungan yang penting itu di antara bapa dan anaknya itu diputus, itu akan seperti musnah di dunia. Apa tahu ini bahwa kita sekarang sedang hidup di keadaan musnah. Maksud saya apa ini? Saya di sini di Karis, ini sekolah Kristen di Malang. Ada kira 1.000 anak. Dan saya menyadari bahwa di sini di Karis semakin banyak anak. Nah ini banyak mereka dari latar belakang Kristen. Tetapi orang tuanya bercerai dan keluarganya pecah. Saya ada murid di SMA dan saya wawancara mereka, saya counseling dengan mereka, dengar cerita mereka. Ada banyak yang cerita secara sangat sedih. Saya ada satu murid dan waktu orang tuanya bercerai, ayahnya berkata, harus memilih saya. Kalau memilih mama, saya bukan papa kamu lagi. Dan itu benar, anak ini memilih mamanya, hidup dengan mamanya, dan bapaknya lenyap dari kehidupan dia. Saya ada anak lain yang dia cerita seperti dia pulang setiap sore. Dan ini orang yang hidup di rumah besar yang sangat mewah, ada banyak mobil yang mewah, mereka kaya. Tetapi dia cerita waktu dia pulang, itu dia sama adik, sama kakaknya, sama mamanya, papanya, semua ambil makanan dari dapur dan mereka pergi ke tempat masing-masing dan mereka hampir tidak pernah mengobrol sebagai keluarga. Apa tahu ini kalau di Amerika Serikat 33% anak hidup dipisah dengan ayahnya. Itu 24 juta orang. Tapi dari penelitian ayat ini dari Maliaki pasal 4 ini dibuktikan sangat benar.
Apa tahu bahwa dari penelitian, kalau ada ayah yang terlibat di dalam kehidupan anaknya, ada banyak dampak yang sangat jelas. Anak yang dibesarkan dengan ayah yang terlibat di dalam rumah, di dalam keluarganya. 39% lebih banyak anak yang hidup dengan ayahnya yang terlibat dapat nilai 4.0, itu nilai yang bagus. 60% kurang akan diusir dari sekolahnya. Anak yang dibesarkan dan hidup dengan ayahnya itu 2 kali lipat kemungkinan dua kali lipat lebih besar mereka akan kuliah dan akan ada karir yang stabil. 75% perbedaan kalau anak hamil waktu masih remaja. Maksud kalau 75% lebih besar anak yang tidak hidup dengan ayahnya. Dan 80% itu orang yang masuk penjara. Itu karena mereka tidak dibesarkan oleh ayahnya. Terus kita lihat bagaimana ada berkat yang diberi oleh bapa pada anak. Juga ada seperti kutuk yang diberi oleh bapa pada anak. Dan ini menjadi legasi yang kita menerima dari kakek nenek, dari nenek moyang, dari generasi sebelumnya. Nah, ini saya mau cerita sedikit tentang bapak dan mama saya. Duanya sudah dipanggil ke surga. Waktu mama saya umur 67, dia meninggal dunia dari kanker pankreatik. Dan baru 2 tahun lalu bapak saya juga ikut mama saya. Bapak saya umur 83 waktu beliau meninggal. Nah, ini saya mau cerita sedikit karena saya mau kalau saudara-saudara mengerti maksud saya. Ada legasi dari bapak dan ibu saya. Mereka bertemu di sekolah Alkitab. Nah, bapak saya tidak dari keluarga Kristen. Dia umur 18 waktu ada teman dekat dari SMA sering ajak dia pergi mendaki. Dan dia membawa gitar dan mereka membawa backpack dan ini hidup di Kanada. Dan mereka mendaki dan lihat banyak tempat sangat indah. Dan kalau malam mereka buat api dan teman bapak saya. Setiap malam dia cerita tentang Yesus. Dan dia nyanyi pujian kepada Tuhan. Dan dia bersaksi. Dan akhirnya bapak saya hatinya hangat kepada Tuhan. Dan dia menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Dan langsung itu bapak saya memutuskan bahwa dia akan menjadi misionaris dan dia bisa masuk kuliah di universitas paling hebat di seluruh Kanada. Tetapi dia memutuskan masuk di sekolah Alkitab. Counselor di SMA berkata, "Apa kamu gila karena ini bisa masuk di universitas paling mewah, tetapi mau masuk di sekolah Alkitab." Tetapi bapak saya walau masih pemuda, tujuannya, visinya untuk masa depan sudah jelas. Dia mau membawa Injil kepada orang yang belum pernah mendengar itu. Terus dia masuk di sekolah Alkitab. Dan di sana dia ada kesempatan bertemu dengan perempuan yang cantik namanya Carol. Dan mereka mulai pacar. Tetapi ada masalahnya itu. Karena bapak saya ada panggilan itu sangat-sangat kuat. Karena ada satu hari dia sedang berdoa di atas peta seluruh dunia. Dan dia berdoa atas setiap negara seluruh dunia. Sepanjang hari dia berdoa seperti ini. Tetapi waktu dia berdoa di atas Pulau Jawa, tiba-tiba itu Pulau Jawa itu berapi.
Dan dia tahu itu ada panggilan untuk pergi dan membawa Injil ke Pulau Jawa. Tetapi pacarnya yang dia sangat mencintai dan ada rencana untuk menikah, tapi itu mama saya, dia berkata, oh tetapi aku ada panggilan untuk Irian Jaya. Aku ada panggilan untuk masuk di hutan dan hidup di antara orang tribal, suku. Dan mama saya sangat keras kepala dan dia mundur dari hubungan itu. Dan dia lulus dari sekolah Alkitab dan dia pergi untuk belajar untuk menjadi perawat. Terus selama 3 tahun mereka terpisah dan papa saya rindu dia setiap hari. Akhirnya dia memutuskan untuk berdoa dan dia berkata, Tuhan tolong lepas saya dari panggilan ke Jawa. Karena saya luar biasa rindu pacar saya. Dan saya rindu kalau kami bisa bersama. Terus dia merasa bahwa Roh Kudus lepas dia dari panggilan ke Jawa. Terus mereka menikah dan mereka bersama pergi ke Irian Jaya yang sekarang Papua. Mereka hidup di sana selama 16 tahun. Dan mereka lihat bagaimana ribuan orang kanibal, ribuan orang yang hidup secara sengsara di dalam perang, dan orang itu menerima Tuhan Yesus. Dan kalau sampai sekarang daerahnya itu suku Sawi, ada kehidupan rohani luar biasa kuat sampai sekarang. Ini sudah 60 tahun lebih dari saat itu. Terus ini saya sendiri lahir dan saya sendiri ada cerita beda. Dan saya sudah besar, sudah kuliah, sudah menikah. Dan waktu Bapa di surga panggil saya untuk datang ke Jawa, saya tidak tahu ceritanya dari orang tua saya. Terus ini saya sudah hidup di Malang, sudah membuka sekolah di sini, sudah pelayanan di sini, sudah mungkin 5-6 tahun. Dan Bapak dan Mama saya datang ke sini, ke Malang, mengunjungi saya. Dan Bapak saya satu hari, dia menangis dan dia berkata, apa tahu ini saya dipanggil untuk Jawa. Tetapi Tuhan berkata, kamu boleh pergi dan ikut istri pergi ke Irian Jaya. Tapi saya akan panggil anakmu untuk pergi ke Jawa. Nah ini saya sangat terharu waktu saya mendengar itu. Dan saya menyadari bahwa legasi itu benar kuat. Bahwa panggilan yang ada di hati Bapa saya sangat kuat. Waktu dia masih pemuda, yaitu hidup di dalam hati saya sampai sekarang. Nah, ayah saya, Pak Don Richardson, ini luar biasa pengaruhi saya. Apa tahu ini bahwa waktu saya anak kecil dan ini hidup di Papua, kami ada rumah sangat sederhana. Atapnya itu seng, ada sungai di depan rumah, dan mama saya kalau sore dia masak dengan api. Terus kami semua sekeluarga pergi ke sungai setiap sore untuk mandi, untuk berenang bersama. Karena kami tidak ada tempat mandi di rumah. Terus kami mandi di sungai, berenang itu luar biasa, menyenangkan setiap sore. Terus setelah itu kami kembali ke rumah dan kami makan bersama. Itu kami 5 orang. Dan setelah makan kami membersihkan, merapikan semuanya. Dan setiap malam, 7 malam seminggu, kami kumpul di ruang tamu. Dan di sana Bapak saya mengajar firman Tuhan setiap malam. Mungkin sampai 30 menit, sampai 1 jam, terkadang sampai 1,5 jam. Setelah itu kami berlima berdoa bersama. Terus sejak saya lahir, tidak ada hari
Waktu saya anak kecil, yang kami sebagai keluarga tidak belajar firman Tuhan dan berdoa bersama. Dan saya masih ada kenangan sampai sekarang. Waktu saya masih umur 3, umur 4, anak kecil, duduk dan mendengar Bapak saya mengajar firman Tuhan. Dan terkadang Bapak saya juga ajak kami, anaknya, untuk mengajar firman Tuhan. Dan sampai sekarang saya ada rekaman itu kaset tape yang dengan suara saya masih TK. Dan saya mengajar tentang Daniel dengan singa. Dan itu saya yang mengajar keluarga saya sebelum kami berdoa. Dan dengan cara begitu kami sebagai keluarga ini sangat terikat dan sangat intim dan ada persatuan dan harmonis luar biasa. Tetapi juga Bapak saya orang sangat kreatif dan dia orang yang pintar sekali dengan uang. Sebelum dia berangkat Kanada, dia membangun namanya duplex. Ini seperti apartemen kecil, terus itu dia menyewakan. Dia pergi ke Papua selama 4 tahun. Waktu dia kembali, dia menjual itu dan beli sesuatu lebih besar. Terus ini setiap 4 tahun dia bangun sesuatu lebih besar. Sampai setelah 16 tahun, Bapak saya punya 120 apartemen yang dia punya di Victoria, British Columbia, di Kanada. Nah ini saya belajar itu, saya lihat bagaimana Bapak saya orang pelayanan, hatinya mencintai Tuhan, tetapi juga dia entrepreneur, dia kreatif. Dan ini luar biasa pengaruhi saya sampai sekarang. Waktu dia di Papua, dia membangun gereja sangat besar. Dia panggil itu The Sawi Dome. Itu luar biasa tinggi dan lebar. Dan saya masih ingat itu sampai sekarang. Dan dia ada ide untuk bangun kapal. Dan kapal ini akan pergi di semua sungai di Papua Selatan untuk menjangkau semua desa. Dan saya masih ingat ikut di kapal itu yang Bapak saya membangun. Dia juga buat bandara di sana sehingga ada pesawat bisa datang. Nah semuanya ini saya lihat, saya anak kecil dan saya sangat dipengaruhi oleh cara Bapak saya hidup. Dan apa tahu ini yang saya pernah mendengar Bapak saya berkata mungkin 1000 kali bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan dia sering ini quote ini dari Kejadian pasal 12. Ada Tuhan buat janjian bersama dengan Abraham. Aku akan memberkati kamu dan kamu akan menjadi berkat kalau seluruh dunia kepada semua bangsa. Dan itu karena saya dengar suara Bapak saya sering berkata begitu. Itu sangat seperti masuk di hati saya. Dan sejak saya anak kecil dan remaja, itu yang cara saya hidup kenyataan. Itu saya diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu alasan saya juga dengan secara mudah waktu Tuhan panggil saya bisa kembali ke Indonesia untuk pelayanan di sini. Bapak saya juga orang penulis dan bisa menulis secara sangat hebat. Dia menulis buku pertamanya itu namanya Anak Perdamaian. Ini cerita bagaimana orang di suku Sawi, caranya mereka bisa mengerti Injil. Dan saya juga ikut dengan teladan saya. Dan saya juga ada kesempatan untuk menulis buku. Nah, bisa lihat bagaimana Bapak saya orang kreatif, Bapak saya orang strategik. Dia orang suka main catur. Dan saya lihat itu 1000 kali waktu saya masih kecil. Dan ada pengaruh di dalam hati saya dengan cara saya pikir sampai sekarang. Dengan cara saya hidup sekarang. Maksud saya bahwa orang tua ini ada pengaruh sangat kuat di dalam kehidupan anaknya. Mungkin lebih kuat dari yang kita sebagai orang tua mengerti. Apa tahu ini bahwa Bapak saya orang luar biasa berani.
karena dia buat taman yang bagus di sekitar rumah kami sehingga mama saya bisa ada rumput yang rapi dan ada bunga. Terus waktu orang di suku Sawi, waktu mereka akan berperang, biasanya mereka berperang di hutan. Tetapi mereka menyadari, bagaimana kalau kita berperang di rumah Tuhan saja? Karena di sana kami bisa lari kemana-mana. Terus itu saya masih ingat, terkadang saya dengar bapak saya berteriak ini, ke bawah meja dia berkata begini, dan ini seperti drill, dan saya dengan dua kakak pasti bersembunyi di bawah meja, dan kursinya membela kami. Terus bapak saya lari keluar untuk melarang mereka berperang. Mereka ada anak panah yang sedang terbang, mereka ada senjata, tapi bapak saya selalu berani untuk masuk di antaranya. Dan dia dorong mereka jangan berperang begini. Dan akhirnya puji Tuhan ya, karena Injil datang ke sana dan menyentuhkan hati dan mereka tidak berperang lagi. Nah, saya juga mau berbicara sedikit sebelum saya tutup mengenai ibu saya yang luar biasa. Dan mama saya, seperti saya berkata, dia orang perawat. Dia sangat peduli orang miskin. Dia memberi kehidupannya, nyawanya untuk orang lain. Saya sering ikut dia ke puskesmas yang dia membuka. Dan saya lihat antrian, terkadang ratusan orang datang. Mereka sakit, mereka terluka. Dan mama saya bisa merawat mereka sepanjang hari. Dan dia selalu seperti kasih firman Tuhan pada mereka. Dan dia mengajar pemuda untuk bisa membaca. Dan sampai dia meninggal dunia, mama saya orang yang sangat-sangat punya hati yang mengasihi dan peduli orang lain. Bahkan waktu saya pergi untuk kuliah, saya hidup kira-kira 2 jam dari rumah orang tua saya. Dan saya ada mobil dan itu hari Jumat sore dan saya umumkan di asrama. Saya akan pulang begitu dan semua teman mereka lari untuk masuk di mobil saya. Sebanyak yang bisa masuk di mobil mereka ikut. Dan kami mungkin sampai ke rumah orang tua saya mungkin jam 11 malam. Dan ini kami masuk, kami ribut. Tapi mama saya tidak pernah diganggu. Luar biasa senang, dia turun dari lantai 2, dia senyum. Dan setiap kali begitu hari Sabtu dia masak sarapan luar biasa. Dan semua teman saya mereka panggil dia mamanya. Dan itu karena mereka merasa sangat-sangat dipeduli oleh mama saya. Dan itu juga legacy yang di dalam hati saya. Karena saya lihat contohnya dari orang tua saya. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain. Nah ini sebelum mama saya meninggal, saya ada kesempatan kembali ke Amerika dan menghabiskan beberapa minggu duduk di samping tempat tidurnya. Dia luar biasa menderita, dia tambah kurus dan dia mendekati nafas terakhir. Dan saya ada kesempatan untuk cerita dan berbicara dengan dia sepanjang hari, setiap hari. Dan bisa kabari dia bagaimana saya mengasihi dia. Dan berterima kasih pada dia karena dia mama luar biasa. Terus ini juga 17 tahun setelahnya itu ada bapak saya ada kanker otak. Dan saya juga ada kesempatan pergi ke Amerika, menghabiskan 1 minggu bersama dengan dia dan bisa berdoa dengan dia. Dan dia taruh tangannya di atas kepala saya dan dia berdoa untuk saya dan dia memberkati saya. Dan itu kenangan yang terakhir saya bersama dengan ayah saya. Nah ini saya berbicara dengan topik ini dengan tujuan kalau kita semua bisa berdoa dan bisa berfikir sedikit tentang pengaruh kita. Dan kalau ada orang bisa dengar suara saya sekarang yang ada anak, saya rindu dan saya berdoa kalau kita semua
pikir lagi panggilan kita untuk keluarga kita sendiri. Dengan cara kita membesarkan mereka dan menghabiskan waktu bersama dengan anak. Dan ini saya mau bertanya ya, apa ada seperti kutuk yang diberi dari generasi nenek moyang di keluarga Anda? Apa ada sesuatu yang negatif, yang tidak baik? Dan dengan saat ini, dengan hari ini, mari kita semua bisa berdoa dan bisa dengan kuasa Tuhan bisa menolak dan lepas kutuk itu. Sesuatu yang gelap bisa lepas itu dan kita menerima dan membuka berkat dan kasih berkat, kasih keterangan bagi generasi depan, kasih damai sejahtera bagi generasi depan, kasih firman Tuhan, kasih harapan pada mereka, sehingga kita bisa membuka legacy dan tradisi yang baru. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas Bapak dan Ibu saya. Dan juga Tuhan, terima kasih atas setiap orang bisa dengar suara saya sekarang. Ada di antaranya banyak orang tua. Biar firman Tuhan menjadi inspirasi dari Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Bahwa hati Bapa akan dibalik kepada anak dan hati anak dibalik kepada Bapa. Dan itu berdoa kami semua. Ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. God bless you. Thank you. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Paul Richardson atas firman Tuhan dan kesaksian yang dibagikan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah diberkati dengan kesaksian, dengan firman Tuhan yang dibagikan. Baik, hari ini kita akan mengambil persembahan. Seperti biasa di sebelah kiri saya QR code untuk mengambil persembahan perpuluhan, dan di sebelah kanan saya untuk persembahan misi, persembahan gedung dan lainnya. Mari kita siapkan hati kita untuk mengambil persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya kami masih boleh beribadah hari ini Tuhan. Semua karena ingatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh dikuatkan dari firman Tuhan yang dibagikan, dari kesaksian yang dibagikan oleh Pak Paul Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh tertanam Tuhan dalam hati kami, menjadi impartasi Tuhan yang baru Tuhan dalam hidup kami, menjadi pegangan hidup kami Tuhan, untuk berjalan terus Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau memberikan persembahan. Mari Tuhan Engkau yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya Tuhan, hati kami tetap sama Tuhan, terfokus pada Engkau ya Bapa, biar kami boleh memberikan yang terbaik untuk Raja di atas segala Raja, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap persembahan yang terkumpul Tuhan, biar itu boleh Tuhan dikelola dengan baik, dan semuanya Tuhan untuk memperlebar dan kemuliaan nama Engkau saja. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Allah kami. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tiada kata
Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap dari kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang baru disampaikan oleh Bapak Paul Richardson. Amin saudaraku. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini dimeteraikan dalam hati kita dan berbuah 100 kali lipat di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kau sampaikan melalui hamba-Mu. Kau meteraikan firman ini dalam hidup kami ya Tuhan, biar berbuah 100 kali lipat di dalam hidup kami semuanya. Terima kasih buat kebaikan Engkau dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami. Kami mau berdoa sekarang Tuhan, apa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai seluruh hidup kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan yang diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Stay safe and stay healthy. Bless you.